Halo, apa kabar? Kali ini kita akan membahas tentang hubungan antar negara. Setiap negara di dunia memiliki ketersediaan sumber daya alam dan manusia yang berbeda. Perbedaan ini mendorong setiap negara untuk bekerja sama, hingga mengakibatkan terjadinya globalisasi. Di tengah kondisi tersebut, Indonesia harus bisa melestarikan budayanya agar tetap memiliki kekhasan identitas sebagai sebuah bangsa. Pernahkah kalian bertanya, dari mana asalnya atau kapan dibuatnya barang-barang yang kalian pakai setiap harinya? Seperti baju, sepatu, atau peralatan lainnya. Barang yang kalian pakai bisa jadi berasal dari daerah lain atau bahkan negara lain. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal ini terjadi karena adanya hubungan antar negara. Hubungan antar negara adalah interaksi antara dua atau lebih negara yang mencakup berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan militer, dengan tujuan membangun kerjasama, mencapai kepentingan bersama, atau menyelesaikan konflik. Hubungan ini berlangsung melalui diplomasi dan perjanjian internasional, dan dapat berbentuk bilateral atau multilateral. Dalam bidang ekonomi, hubungan kerjasama antara negara berupa ekspor dan impor suatu barang. Impor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri ke dalam suatu negara. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa dari suatu negara ke negara lain. Kerjasama antar negara terjadi karena tiap negara memiliki sumber daya yang berbeda. Perbedaan inilah yang menyebabkan terjadi kerjasama antar negara, yang kemudian mengakibatkan terjadinya globalisasi. Apa itu globalisasi? Globalisasi adalah proses di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi lebih saling terhubung. Ini berarti orang-orang, barang-barang, informasi, dan ide-ide bisa bergerak lebih cepat dari satu negara ke negara lain. Penyebab terjadinya globalisasi adalah 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Kehadiran perusahaan multinasional. 3. Kemudian saran transportasi. Globalisasi di berbagai bidang. 1. Ekonomi. Globalisasi dalam bidang ekonomi dimulai dengan perubahan mekanisme pertukaran barang dan jasa antar negara. 2. Politik. Hubungan diplomatik antar negara di dunia kini makin meningkat seiring derasnya arus globalisasi di bidang politik. 3. Budaya. Globalisasi juga memengaruhi budaya suatu bangsa. Hal ini disebabkan beberapa faktor, seperti proses migrasi penduduk dari satu negara ke negara lain dan menetap dalam waktu lama. Tak bisa dipungkiri, mereka turut serta membawa budaya dari negara asalnya. Dampak positif globalisasi. 1. Kemudahan belajar dan berbagi informasi. Kita bisa belajar banyak hal dari negara lain melalui internet, buku, atau TV. Contohnya, kita bisa belajar bahasa baru, mengenal budaya, atau menonton video pendidikan dari luar negeri. 2. Akses ke produk dari seluruh dunia. Globalisasi membuat kita bisa menikmati barang dan makanan dari negara lain, seperti ponsel dari Korea, mainan dari Jepang, atau coklat dari Swiss. 3. Kesempatan kerja lebih luas. Globalisasi menciptakan banyak pekerjaan baru, karena perusahaan besar dari negara lain membuka pabrik atau kantor di berbagai negara. Dampak negatif globalisasi. 1. Budaya lokal bisa tergeser. Kita sering lebih suka hal-hal dari negara lain, seperti film atau makanan luar negeri, sehingga budaya asli dari negara kita bisa dilupakan. 2. Kerusakan lingkungan. Globalisasi meningkatkan produksi dan pengangkutan barang, yang bisa menyebabkan polusi udara, air, dan tanah. 3. Ketergantungan pada negara lain. Jika kita terlalu banyak mengimpor barang, kita bisa menjadi tergantung pada negara lain, terutama untuk kebutuhan penting seperti makanan atau teknologi. Nah, itulah penjelasan terkait hubungan antar negara. Sekian, terima kasih. Jangan lupa belajar.